Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Sinta Zahra Tunisa, yang kedua Tengku Hafiz Hidayat, yang ketiga Abdul Kamal Bardan, yang keempat Muhammad Bagas Heriansyah, yang kelima Akram, dan yang keenam Tengku Raja Iya Salikul Fajar akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai regulasi pangan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Peraturan Kepala BPOM Nomor 9 Tahun 2016 tentang acuan label gizi. Yang kedua yaitu Peraturan BPOM Nomor 7 Tahun 2018 tentang bahan baku yang dilarang dalam pangan olahan. Dan yang ketiga yaitu Standar Nasional Indonesia atau SNI 31403 Tahun 2010 tentang gula kristal bagian 3 putih. Peraturan perundangan yang pertama yaitu Perka BPOM Nomor 9 Tahun 2016 tentang acuan label gizi. Peraturan ini memuat 7 bab dan 10 pasal yang terdiri dari ketentuan umum, ruang lingkup, persyaratan ALG atau acuan label gizi, penggunaan ALG dan sanksi, serta ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan acuan label gizi? Menurut peraturan ini, acuan label gizi merupakan acuan untuk pencantuman keterangan tentang kandungan gizi pada label produk pangan. Kemudian peraturan ini juga memuat ketentuan label pangan yang dapat berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. Pada label pangan juga memuat ING atau informasi nilai gizi, yaitu daftar kandungan zat gizi pada pangan, pada label dengan sesuai format yang dibakukan. ALG dihitung berdasarkan rata-rata kecukupan energi penduduk Indonesia sebesar 2.150 kilokalori per orang per hari. Pada peraturan ini juga ditetapkan ALG untuk setiap kelompok berdasarkan umur, yaitu usia 0 hingga 6 bulan, 7 hingga 13 bulan, 1 hingga 3 tahun untuk umum, dan ibu hamil dan ibu menyusui. ALG digunakan untuk menghitung persentase AKG dalam pencatuman ING dan perhitungan persyaratan klaim pada label pangan olahan. Kemudian ada sanksi. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan kepala badan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan secara tertulis, larangan mengedarkan untuk sementara waktu, perintah menarik pangan olahan dari peredaran, serta pencabutan izin edar pangan olahan. Kemudian ketentuan peralihan. Pada saat peraturan kepala badan ini mulai berlaku, pangan olahan yang telah mendapatkan izin edar wajib menyesuaikan dengan peraturan kepala badan ini paling lama 24 bulan sejak peraturan kepala badan ini diundangkan. Kemudian ketentuan penutup. Pada saat peraturan kepala badan ini mulai berlaku, keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor HK.00.05.52.6291 tahun 2007 tentang acuan label gizi produk pangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan kepala badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan kepala badan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Berikut merupakan acuan label gizi pada masing-masing kelompok umur dan ibu hamil maupun ibu menyusui. Yang kedua yaitu Peraturan BPOM Nomor 7 Tahun 2018 tentang bahan baku yang dilarang dalam pangan olahan. Peraturan ini berisi 5 bab dan 6 pasal. Bab 1 berisi pasal 1 yang mendeskripsikan tentang pangan olahan, dan bahan baku. Pengertian dari pangan itu sendiri adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, perikanan, perairan, dan air yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, atau pembuatan makanan dan minuman. Berikutnya yaitu pengertian pangan olahan. Pangan olahan memiliki arti makanan dan minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sedangkan pengertian dari bahan baku adalah bahan dasar yang dapat berupa pangan segar dan pangan olahan yang dapat digunakan untuk memproduksi pangan. Bab 2. Bab 2 berisi bahan baku yang dilarang dalam pangan olahan. Bab 2 mencakup pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2 berbunyi, bahan baku yang dilarang dalam peraturan badan ini meliputi bahan atau senyawa, baik dalam bentuk tunggal ataupun campuran yang berasal dari sumber hayati dan sintetik. Pasal 3. Pangan olahan yang diproduksi atau dimasukkan untuk diedarkan di wilayah Indonesia dilarang menggunakan bahan baku yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan. Yang kedua, bahan baku yang mengandung narkotika, psikotropika, nikotin, atau tumbuhan dilindungi atau satwa yang dilindungi. Pada bab 3 yaitu pusat pengawasan. Pasal 4 yang berbunyi pengawasan terhadap bahan baku yang dilarang dalam pangan olahan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada bab 4 yaitu sanksi yang berbunyi pada pasal 5, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada bab 5 yaitu ketentuan penutup yang berbunyi pada pasal 6, yaitu peraturan badan ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan, yaitu tanggal 4 Juni 2018. Dapat kita saksikan berikut merupakan jenis bahan yang berasal dari hayati dan senyawa kimia yang tidak boleh digunakan sebagai bahan pangan olahan, yaitu sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SNI Gula Kristal berdasarkan peraturan pemerintah nomor 102 tahun 2000 tentang standarisasi nasional. Standarisasi bertujuan untuk meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, baik untuk keselamatan, keamanan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, membantu kelancaran perdagangan, dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan. Standar Nasional Indonesia atau disingkat SNI adalah standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Komite Teknis dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau disingkat BSN. BSN merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BSN mempunyai peran dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SNI pada gula kristal dibagi menjadi dua. Yang pertama bagian 3 putih dengan kode SNI 3140.3 2010, dan yang kedua bagian 2 rafinasi dengan kode SNI 3140.2 2011. Selanjutnya, standar ini merupakan revisi SNI gula kristal putih dengan tujuan untuk meningkatkan perlindungan dan acuan bagi pelaku usaha, konsumen, dan masyarakat secara luas untuk menghasilkan produk yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi. Standar ini dirumuskan oleh Panitia Teknis PT Pertanian. Standar ini telah dibahas dalam rapat teknis dan terakhir disepakati dalam rapat konsensus Panitia Teknis Pertanian pada tanggal 12 November 2009. Standar ini telah melalui proses jajak pendapat pada tanggal 22 Januari 2010 sampai dengan 22 Maret 2010 dengan hasil akhir RSNI. Gula kristal putih diklasifikasikan menjadi 2 kelas mutu, yaitu GKP 1 dan GKP 2. Berikut adalah tabel syarat mutu gula kristal putih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.